Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Awaitu ta'alum wa ta'alim wa naf' wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadat wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kali ini membahas tentang siapa yang disunahkan sujud ketika dibaca ayat sajdah. Karena dalam hal ini ada 3 orang. Yang pertama ada al-qari, orang yang membaca. Yang kedua ada al-mustami', ada orang yang mendengarkan bacaan. Yang ketiga ada as-sami', orang yang terdengar. Qari atau tali, orang yang membaca ayat sajdah. Wasjud waqtarib, dia yang membaca dari awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dia pembaca. Yang kedua al-mustami', orang yang ada di dekatnya, yang menyimaknya, yang mendengarkan bacaannya dari ayat ke ayat. Itu namanya mustami'. Yang ketiga ada sami', orang yang tidak ada di sekitarnya, yang jauh, yang sedang duduk nyantai, tapi terdengar bacaannya orang tersebut. Lah dari 3 ini siapa yang sujud? Yang disunahkan sujud ketika terdengar atau mendengar atau membaca ayat sajdah. Ketahuilah annahu yusannu, bahwasanya sujud sajdah itu disunahkan lil qari. Yang pertama disunahkan bagi si pembaca. Tapi dengan catatan, si pembaca tadi itu al-mutatahhir bil ma', orang yang punya wudu, orang yang suci, atau orang yang wudu dengan air, awit turab atau debu. Artinya apa? Wudu atau tayamum. Jadi orang yang terangkat hadasnya baik dengan air semisal wudu atau biturab dengan debu semisal tayamum. Karena apa? Orang yang suci dari hadas diperbolehkan baginya sholat. Nah, karena diperbolehkan baginya sholat dengan wudu atau diperbolehkannya sholat dengan tayamum, maka bagi dia ketika membaca ayat sajdah disunahkan untuk sujud. Sunnah. Wudu sudah jelas, kalau ada air dia harus pakai air wudunya untuk bersuci. Wudu dia baca ayat sajdah disunahkan sujud. Nggak ada air atau ada air tapi dia nggak bisa pakai air, tayamum dia. Membaca ayat sajdah disunahkan bagi dia untuk sujud. Tapi kalau misalnya ada air dia tayamum, nggak boleh sujud walaupun dia membaca ayat sajdah. Dia membaca ayat sajdah tapi dia tayamum, sedangkan ada air dan dia boleh memakai air, nggak ada resiko apapun dia memakai air, sujud nggak boleh. Kenapa? Karena tidak sah tayamumnya. Karena tidak sah tayamumnya dia sujud nggak boleh. Karena sujud tilawah ini banyak yang menyatakan sholat. Banyak yang mengatakan itu adalah sholat, karena syarat-syarat sholat ada di dalamnya, seperti suci dari 2 hadas, tertutup aurat, menghadap kiblat dan semisalnya. Nah, karena itu kalau dia tayamum padahal dia boleh pakai air, maka tidak sah tayamumnya. Kalaupun dia membaca ayat sajdah tidak disunahkan
sujud. Jadi disunahkan sujud bagi orang yang terangkat hadasnya dengan wudu atau dengan tayamum ketika ia diperbolehkan untuk tayamum. Nah, kapan yang membaca tadi itu disunahkan untuk sujud? Apakah di dalam sholat atau hanya di luar sholat? Nah, tidak. Akan tetapi baik di dalam maupun di luar, sawa'un kana fis sholati au kharijan minha, baik ia membaca ayat sajdah tadi itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sholat zuhur membaca Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai wasjud waqtarib, disunahkan bagi dia untuk sujud dalam sholat. Kalau dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Membaca Al-Quran dia dari alif lam mim sampai hatam. Ketika hatam dia baca wadduha ke bawah sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disunahkan bagi dia ketika wasjud waqtarib sujud. Sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu yang pertama. Yang disunahkan sujud yang pertama adalah orang yang membaca, tapi orangnya dalam keadaan suci dengan wudu atau suci dengan tayamum, di dalam keadaan ia diperbolehkan tayamum baik dalam sholat maupun luar sholat. Yang kedua, wa yusannu lil mustami', disunahkan pula sujud lil mustami' bagi orang yang mendengar. Jadi orang yang mendengarkan bacaan itu disunahkan bagi dia untuk sujud. Ya, mustami' ini orang yang memang dia mau mendengar. Jadi memang dia bertujuan mendengarkan bacaan. Ada orang membaca Al-Quran, dia dengarkan. Walaupun dia bukan di hadapannya atau di sampingnya, dia di belakangnya, tapi dia duduk untuk mendengarkan bacaan Al-Quran misalnya. Berarti dia dikatakan apa? Mustami'. Ya, dikatakan mustami'. Lah mustami' ini disunahkan sujud. Disunahkan sujud seperti orang yang membaca. Seperti orang yang membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, disunahkan pula bukan hanya mustami' tapi juga as-sami', orang yang terdengar. Jadi orang yang tidak memiliki tujuan mendengarkan, tapi kedengeran. Tidak ada tujuan mendengarkan. Duduk di belakang, kok ada orang baca Al-Quran, dia nggak tujuan untuk mendengarkan, tapi terdengar orangnya membaca ayat sajdah. Disunahkan pula bagi dia sujud. Disunahkan bagi dia untuk sujud. Sehingga di sini disebutkan ada 6 syarat. Ada 6 syarat kesunahan sujud tilawah. Yang pertama, antakunal qiraatu masyru'atan. Yang dibaca itu masyru'ah, diperbolehkan, disyariatkan. Dalam arti bukan pada waktu yang dilarang. Bukan pada waktu yang dilarang atau di dalam waktu yang dilarang dengan tujuan sujud, nggak boleh. Kalau dia membaca tidak ada niat untuk sujud di waktu yang dilarang, masih sunnah sujud. Tapi kalau dia bertujuan sujud lalu membaca di dalam waktu itu, ini nggak boleh. Misalnya antara subuh dan terbitnya matahari, kan waktu yang dilarang. Niat membaca ayat sajdah di waktu itu untuk sujud, untuk sujudnya, ini dilarang. Seperti orang masuk masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh masuk masjid, tujuannya apa? Mau sholat tahiyatul masjidnya. Ini nggak boleh. Walaupun kalau dia nggak ada tujuan masuk masjid sholat tahiyatul masjid boleh. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid boleh, tapi ketika dia bertujuan untuk itu nggak boleh. Sama halnya ini. Niat membaca untuk sujudnya, ini nggak boleh. Karena itu qiraahnya harus masyru'ah, yang diperbolehkan dalam syariat pertama. Yang kedua, bacaan bukan yang diharamkan atau yang dimakruhkan zatnya.
Seperti apa diharamkan? Perempuan yang janabat, orang yang janabah. Orang yang janabah haram membaca Al-Quran. Bisa makruh, bisa makruh, bisa haram. Lah, ketika ia membaca dalam keadaan janabah, haram. Ini nggak disunahkan sujud. Tidak disunahkan sujud kalau bacaannya tadi itu keluar dari orang yang sedang janabah. Sama juga dengan apa? Membaca Al-Quran di saat ruku. Saat ruku baca Quran. Wasjud waqtarib. Nah, ini tidak disunahkan sujud. Kenapa? Walaupun nggak dilarang, tapi bukan tempatnya, dan itu makruh. Nah, sehingga ketika ia sujud karena bacaan yang ia baca di saat rukuknya nggak disunahkan. Tidak disunahkan sujud. Nah. Yang ketiga, wa antakuna maksuda. Bacaannya itu sengaja membaca. Ya, sengaja membaca. Bukan yang tidak sengaja. Nah, yang tidak sengaja seperti apa? Orang ngelindur. Masya Allah ya, ngelindur membaca Quran. Insya Allah banyak dari kita ya. Ngelindur apa? Nyeluk maling. Atau ngelindur nyari duit. Ini ngelindur baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wasjud waqtarib. Yang mendengarkan nggak disunahkan sujud. Kenapa? Ini yang baca tidak ada tujuan membaca. Nah, tidak ada tujuan membaca, tidak sengaja membacanya. Atau juga seperti tidak ada tujuan membaca ketika mengajar anak TPQ dan semisalnya. Nah, kemudian di situ ada wasjud waqtarib, tidak disunahkan sujud. Sama pula apa? Burung beo hafal Iqra misalnya. Hafal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter, fasih bacanya, ya. Fasih bacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi, bukan allazi, ya. Fasih. Menungsoy kalah, kalau menungsoy allazi allamal insana ma lam ya'lam, kan gitu. Nah, ini enggak allazi allamal insana ma lam ya'lam. Fasih sampai sekali tarif. Kita dengerin sujud, ya enggak disunahkan sujud. Kenapa? Bacaan yang ghairu maksudah dari burung yang terlatih. Ya. Kemudian wa antakunal qira'ah li jami' ayat sajdah. Nah, yang disunahkan sujud itu kalau ia membaca seluruh ayat sajdahnya, bukan potongannya. Potongannya tok kemudian sujud. Kharu sujadan wa bukiya, sujud misalnya. Enggak. Dalam Alif Lam Mim sajdah dibaca kharu sujadan wa bukiya, enggak perlu sujud. Karena apa? Ayat sajdahnya tidak dibaca dengan lengkap. Nah, hanya sebagian. Kemudian ya, si yang membaca tadi itu satu orang. Nah, yang membaca satu orang. Kalau dibagi setengah ayat ini misalnya, nah ini tidak disunahkan sujud. Yang membaca satu orang. Juga di waktu yang sama, bukan di sholat jenazah. Nah, di sholat jenazah, saking masa Allahnya yang ngimami, bukan hanya baca Fatihah sak surate bisa misalnya. Ya. Alif Lam Mim sajdah yang dibaca atau Al-Alaq misalnya dibaca. Enggak disunahkan di situ sujud, ya. Jadi bukan di salat jenazah. Itu syarat kesunahan sujud. Tapi Imam Syafi'i berkata, aku tekankan bagi mustami' untuk sujud melebihi bagi orang yang sami. Jadi orang yang sami, orang yang hanya terdengar, disunahkan sujud, tapi tidak ditekankan oleh Imam Syafi'i. Ditekankan untuk sangat menjalankan tersebut adalah al-mustami'.
Jadi al-mustami' ditekankan untuk sujud ketika ia mendengarkan bacaan orang yang membaca di hadapannya. Tapi kalau as-sami', orang yang hanya terdengar, tidak ditekankan kesunahan sujudnya oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imamul Haramain berkata la yasjudu sami', tidak disunahkan sujud bagi orang yang terdengar. Orang yang duduk di luar mendengarkan, ya, atau orang yang sedang di teras rumahnya ada orang hataman misalnya, baca ayat sajdah, nggak disunahkan bagi dia sujud. Kenapa? Dia nggak ada tujuan untuk mendengarkan, terdengar, nggak disunahkan bagi dia sujud menurut Imamul Haramain. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap disunahkan sujud bagi as-sami', tapi Imamul Haramain tidak. Lah, baik yang membaca di dalam sholat ataupun di luar sholat, orang yang sujud, orang yang sami atau mustami, itu disunahkan sujud tidak perlu memandang yang membaca. Yang membaca di dalam sholat maupun di luar sholat nggak ada masalah. Oh, yang membaca di sholat, saya kan nggak sholat. Nah, tapi kamu punya wudhu, kamu mustami misalnya, atau kamu sami, maka disunahkan bagi kamu sujud. Baik yang membaca sujud ataupun tidak. Yang membaca nggak sujud, kita yang mustami sujud. Atau yang membaca nggak sujud, yang sami sujud, nggak masalah, sunnah. Dan itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi disunahkan sujud baik yang membaca di dalam sholat maupun di luar sholat bagi sami' dan mustami', walaupun yang membaca tidak sujud. Dikatakan dalam kitab Al-Bayan dari ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, la yasjudul mustami' li qiraati man qara'a fi shalah, tidak disunahkan sujud bagi mustami' untuk bacaan orang yang membaca dalam sholat. Ada orang sholat membaca ayat sajdah, yang mustami nggak sholat, di luar sholat. Yang mustami di luar sholat, ini tidak disunahkan bagi dia sujud. Kenapa? Qari'nya dalam sholat, dia di luar sholat, tidak disunahkan bagi dia untuk sujud. Wa qala Saidalani, ini juga dari ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, la yusannu sujud illa ayyasudal qari'. Tidak disunahkan bagi sami atau mustami sujud kalau yang membaca nggak sujud. Jadi kalau yang membaca nggak sujud, bagi sami dan mustami tidak disunahkan sujud menurut Imam As-Saidalani dan dalam ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan juga tidak ada perbedaan di sini. Mau yang membaca itu seorang muslim, baligh, suci dari hadas besar, hadas kecil, laki-laki ataupun perempuan, nggak ada masalah. Tidak ada perbedaannya. Nah, baik orang kafir atau anak kecil ataupun berhadas dan perempuan, tidak ada masalah. Ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Mau yang membaca Islam atau kafir, mau yang membaca itu baligh atau masih kecil, mau yang membaca itu suci ataupun berhadas, mau membaca laki ataupun perempuan, disunahkan sujud bagi sami dan mustami. Ya. Dan itu sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pendapat itu pula dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak disunahkan sujud kalau yang membaca itu orang kafir, anak kecil, orang yang berhadas, dan orang yang mabuk atau teler. Jadi kalau yang membaca orang kafir nggak disunahkan sujud, yang membaca anak kecil nggak disunahkan sujud, muhdits, berhadas nggak disunahkan sujud, sakrat, mabuk nggak disunahkan sujud. Itu menurut pendapat sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak ada perbedaan. Mau yang baca Islam, kafir, baligh, sobi, muhdits atau mutatahhir, laki-laki ataupun perempuan. Tapi sebagian ulama salaf mengatakan tidak disunahkan sujud bagi laki-laki dari atas pembacaan perempuan. Jadi kalau yang membaca perempuan tidak disunahkan sujud bagi laki-laki, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir dari Qatadah dan Malik dan Ishaq.
Bahkan dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Malik ada yang mengatakan wajib sujud bagi mustami'. Jadi bagi orang yang bertujuan mendengarkan ayat tersebut atau Al-Quran yang dibaca, itu wajib sujud tapi dengan 3 syarat. Nah, dengan 3 syarat menurut mazhab Imam Malik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tambahnya ilmu menjadikan kita semakin mengerti apa yang diwajibkan oleh Allah dan kita dapat menjalankannya dengan mudah. Apa yang kita jalankan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.